minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang sistem kolonial. Kami dari kelas 11 MIA 1 ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai ketua kelompok atas nama Anggun Naraswati dengan didampingi oleh anggota saya atas nama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahreji. Perkenalkan, nama saya Aftab Pratama. Demikian hasil perkenalan kelompok ini. Selamat menyaksikan. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Larutan atau dispersi molekuler homogen tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Koloid atau dispersi koloid secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Suspensi atau dispersi kasar heterogen. Larutan, semua partikelnya berdimensi panjang, lebar, atau tebal kurang dari 1 nm. Sedangkan koloid, partikelnya berdimensi antara 1 sampai 100 nm. Dan suspensi, salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nm. Larutan mempunyai satu fase, sedangkan koloid mempunyai 2 fase. Suspensi mempunyai 2 fase. Larutan stabil, sedangkan koloid pada umumnya stabil, dan suspensi tidak stabil. Larutan tidak dapat disaring. Koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Suspensi dapat disaring. Ini contoh praktikum perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Kita akan menyiapkan gelas dan memasukkan gula beberapa sendok, lalu masukkan air secukupnya. Lalu kita akan mengaduknya sampai merata dan tidak ada gula satupun di dalam air. Setelah mengaduk air dan gula dengan merata, kita mengamatinya dengan menggunakan senter. Lalu kita akan siapkan gelas dan menumpahkan susu secukupnya. Lalu campurkan susu dengan air secukupnya dan aduk sampai tercampur susu dan air. Setelah itu kita akan mengamati dengan senter apakah dia menjadi campuran koloid. Dan ini adalah contoh praktikum yang terakhir, yaitu siapkan gelas, lalu masukkan pasir secukupnya, dan kita akan mencampurnya dengan air secukupnya. Lalu kita akan mengaduknya dengan rata sampai tercampur, dan kita mengamatinya dengan senter apakah dia menjadi campuran suspensi. Jenis koloid. Nomor 1, fase terdispersinya yaitu padat. Fase pendispersinya yaitu gas. Sistem koloidnya adalah aerosol. Contoh, asap atau smoke dan debu di udara. Nomor 2, fase terdispersinya yaitu padat. Fase pendispersinya yaitu cair. Sistem koloidnya adalah sol. Contoh, sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Nomor 3, fase terdispersinya yaitu padat. Fase pendispersinya yaitu padat. Sistem koloidnya adalah sol padat. Contoh, gelas berwarna dan tinta hitam. Nomor 4, fase terdispersinya yaitu cair. Fase pendispersinya yaitu gas. Sistem koloidnya adalah aerosol.
contohnya kabut atau fog dan awan. Nomor 5. Fase terdispersinya yaitu cair, fase pendispersinya yaitu cair. Sistem koloidnya adalah emulsi, contohnya susu, santan, dan minyak ikan. Nomor 6. Fase terdispersinya yaitu cair, fase pendispersinya yaitu padat. Sistem koloidnya adalah emulsi padat, contohnya jeli dan mutiara. Nomor 7. Fase terdispersinya gas, fase pendispersinya yaitu cair. Sistem koloidnya adalah buih, contohnya buih sabun dan krim kocok. Nomor 8. Fase terdispersinya gas, fase pendispersinya yaitu padat. Sistem koloidnya adalah buih padat, contohnya karet busa, batu apung, dan styrofoam. A. Aerosol, partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. Zat terdispersi berupa zat padat disebut aerosol padat atau asap dan debu. Zat terdispersi berupa zat cair disebut aerosol cair atau kabut dan awan. Beberapa contoh aerosol: penyemprot rambut atau hairspray, obat nyamuk, semprot, parfum, cat semprot. B. Sol, partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Contoh: tinta tulis, cat, sol kanci, sol detergen. C. Emulsi, zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain disebut emulsi. Syarat terjadinya emulsi adalah zat cair yang bercampur tidak saling melarutkan. Jika campuran minyak dengan air dikocok, akan didiamkan. Akan tetapi, jika sebelum dikocok ditambahkan sabun atau detergen, maka diperoleh campuran yang stabil disebut emulsi. Contoh emulsi: minyak dalam air, santan, susu, laktasa. Emulsi air dalam minyak: mayonaise, minyak bumi, minyak ikan. D. Buih, gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. Contoh: buih sabun, krim kocok. E. Gel, koloid yang setengah kaku atau antara padat dan cair disebut gel. Contoh gel: agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, gel silikan. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall oleh larutan berkas cahaya diteruskan sehingga jejaknya tidak terlihat. Sedangkan oleh partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas cahaya dihamburkan sehingga jejaknya terlihat. Contoh efek Tyndall: sorot lampu mobil pada malam yang berkabut, sorot lampu proyektor berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah suatu gerak zigzag partikel koloid yang dapat diamati menggunakan mikroskop ultra. Contoh gerak Brown dalam kehidupan sehari-hari: susuk kedelai dan cahaya jendela. 3. Muatan koloid. 1. Elektroforesis. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik ini disebut elektroforesis. Koloid bermuatan negatif akan
bergerak ke anode atau elektrode positif. Koloid yang bermuatan positif bergerak ke katode atau elektroforesis. Contoh mengidentifikasi DNA. Contoh elektroforesis dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan sifat elektroforesis terdapat pada proses penyaringan debu pabrik. Identifikasi DNA mendeteksi kelainan genetik. 2. Adsorpsi. Partikel koloid memiliki kemampuan menyerap berbagai macam zat pada permukaannya. Penyerapan pada permukaan ini disebut adsorpsi. Muatan koloid terjadi karena adsorpsi ion-ion tertentu. Adsorpsi ion-ion menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik. Contoh adsorpsi: pemutihan gula tebu. Zat warna dalam gula diabsorpsi sehingga diperoleh gula yang putih bersih. Norit atau tablet karbon aktif mengadsorpsi gas atau racun di usus. Penjernihan air. Tawas atau Al2SO4 pangkat 3 membentuk AlOH3 mengadsorpsi zat warna atau zat pencemar dalam air. 3. Koagulasi. Penggumpalan sistem koloid disebut koagulasi. Antar partikel koloid terdapat gaya tolak-menolak listrik karena bermuatan sejenis. Semakin besar muatan ion, semakin kuat daya tarik-menariknya dengan partikel koloid, sehingga semakin cepat terjadi koagulasi. Contoh koagulasi: asap atau debu pabrik digumpalkan dengan alat koagulasi listrik dari kotrel. Karet dalam lateks digumpalkan dengan asam formiat. 4. Koloid pelindung. Suatu koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain yang disebut koloid pelindung. Koloid pelindung ini akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompokkan. Contoh koloid pelindung dalam kehidupan sehari-hari: lecitin, gelatin, minyak silikon, dan kasein. 5. Dialisis. Pada pembuatan suatu koloid, seringkali terdapat ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid tersebut. Ion-ion pengganggu ini dapat dihilangkan dengan suatu proses yang disebut dialisis. Contoh dialisis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu mesin pencuci darah. 6. Koloid liofil dan liofob. Koloid liofil, gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dengan mediumnya sangat besar. Koloid liofob, gaya tarik-menarik tersebut tidak ada atau sangat lemah. Contoh koloid liofil dan koloid liofob. Koloid hidrofil, protein, sabun, detergen, agar-agar, kanji, gelatin. Koloid hidrofob, susu, mayones, sol belerang, sol logam. 7. Pengolahan air bersih. Pengolahan air bersih didasarkan pada sifat-sifat koloid, yaitu koagulasi dan absorpsi. Air sungai atau air sumur yang keruh mengandung lumpur koloidal dan kemungkinan juga mengandung zat-zat warna serta zat pencemar seperti limbah, detergen, dan pestisida. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pengolahan air adalah tawas atau aluminium sulfat, pasir, klorin atau kaporit, kapur tohor, dan karbon aktif. Ini adalah contoh pengolahan air bersih. Gambar di bawah ini. Pembuatan koloid. 1. Kondensasi. 2. Dispersi. 3. Asosiasi. 4. Koloid dan polusi. Pembuatan koloid. 1. Kondensasi. Dengan cara kondensasi, partikel larutan sejati atau molekul atau ion bergabung menjadi partikel koloid. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan oksida. Contoh, pembuatan sol belerang dioksida SO2. Hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Contoh, pembuatan sol FeOH3 dari hidrolisis FeCl3. Dekomposisi rangkap. Reaksi dekomposisi pergantian rangkap. Contoh, pembuatan sol AS2S3 penggantian pelarut.
Apabila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol, akan terbentuk suatu koloid berupa gel. 2. Cara dispersi. Partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Cara mekanik, butir-butir kasar digerus dengan lumpang atau penggiling koloid sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu. Kemudian diaduk dengan medium dispersi. Cara peptisasi, pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi atau pemecah. Zat pemeptisasi memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid. Cara busur beredik digunakan untuk membuat sol-sol logam. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektrode yang dicelupkan ke dalam medium dispers. Kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujungnya. 3. Koloid asosiasi. Berbagai jenis zat seperti sabun dan detergen larut dalam air tetapi tidak membentuk larutan, melainkan koloid. Molekul sabun atau deterjen terdiri atas bagian yang polar atau disebut kepala dan bagian non-polar disebut ekor. Kepala sabun merupakan gugus yang hidrofil atau tertarik ke air, sedangkan gugus hidrokarbon bersifat hidrofob atau takut air. Jika sabun dilarutkan ke dalam air, molekul-molekul sabun akan mengadakan asosiasi dan orientasi karena gugus nonpolarnya atau ekor saling terdesak sehingga terbentuknya partikel koloid. 4. Koloid dan polusi. Salah satu masalah lingkungan terkait dengan koloid adalah asbut. Asbut adalah campuran rumit yang terdiri atas berbagai gas dan partikel-partikel zat cair dan zat padat. Asbut atau smog merupakan kombinasi dari asap smoke dan kabut atau fog. Kesimpulan materi sistem koloid. 1. Sistem koloid adalah suatu campuran zat yang terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi, di mana partikel-partikel fase terdispersi berukuran koloid tersebar merata atau homogen dalam medium pendispersinya. 2. Perbedaan sistem koloid dengan larutan sejati dan suspensi meliputi perbedaan jumlah fase, distribusi partikel, koloid, ukuran koloid, penyaringan, dan kestabilan. 3. Sifat-sifat karakteristik sol meliputi efek Tyndall, gerak Brown, daya adsorpsi, bermuatan listrik, koagulasi, dan koloid pelindung. 4. Koloid sol dapat dibuat dengan dua metode, yaitu metode kondensasi dan metode dispers. 5. Beberapa metode permunian yang dapat digunakan untuk menghilangkan partikel-partikel zat terlarut yang tidak diinginkan adalah dialisis, elektrodialisis, dan menggunakan penyaring ultra. Video presentasi dari kami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.